Aloha semuanya, teman-teman di sini. Gimana nih kabarnya? Aku harap kalian semua baik-baik aja ya. Oke, pertama kita kenalan dulu nih. Nama aku Tuan Brain. Nah, di sini aku ingin memaparkan penjelasan kepada kalian tentang apa sih struktur jaringan hewan dan tumbuhan. Ada apa aja sih di dalam jaringan hewan dan tumbuhan? Nah, di sini aku dibantu oleh teman-temanku, yaitu ada Nabil, Denny, Fajar, Kayla, Maimunah, dan juga Viara. Langsung aja tanpa basa-basi kita masuk ke jaringan hewan pertama, yaitu jaringan epitel dan jaringan ikat, yang akan dijelaskan oleh teman pertamaku, yaitu Nabil, dan dilanjut oleh teman-teman aku yang lain. Let's go guys. Aloha semuanya. Kenalin nih, kami berdua adalah jaringan yang ada pada hewan. Aku yang di sebelah kiri adalah jaringan epitel, dan saudaraku yang di sebelah kanan bernama jaringan ikat. Nah, kebetulan saudaraku ini sangat irit dalam berbicara. Maka dari itu, akulah yang pertama kali akan menjelaskan siapa itu diriku. Halo lagi semuanya. Masih sama aku nih, jaringan epitel. Nah, aku berfungsi sebagai pelapis organ dan rongga tubuh bagian luar hewan. Nah, aku sendiri berlokasi pada permukaan tubuh hewan yang membatasi organ tubuh dengan lingkungan luarnya. Nah, aku yang melapisi permukaan tubuh atau lapisan luar tubuh disebut epitelium ya teman-teman. Nah, kalau aku yang membatasi rongga tubuh disebut mesotelium. Dan terakhir, aku yang membatasi organ tubuh disebut endotelium. Jangan sampai keliru ya. Nah, aku berfungsi untuk melindungi jaringan yang ada di bawahnya dari kerusakan. Dan aku juga berfungsi sebagai pengangkut zat-zat antar jaringan dan sebagai tempat keluarnya enzim. Nah, aku berdasarkan bentuknya dibagi menjadi 3 jenis, yaitu ada epitel pipi, epitel batang atau silinder, dan epitel kubus. Nah, fungsi dari aku pada hewan ya ada banyak ya teman-teman. Aku sebutkan beberapa saja nih, yaitu sebagai pelindung jaringan yang berada di sebelah dalamnya, seperti jaringan epitel kulit dan jaringan epitel rongga mulut. Nah, yang kedua sebagai kelenjar yang menghasilkan sekret. Kelenjar ini ada 2 jenis ya teman-teman, yaitu kelenjar eksokrin dan kelenjar endokrin. Sudah cukup ya epitel. Sekarang giliranku. Aku adalah jaringan ikat. Aku merupakan jaringan yang berkembang dari mesenkim yang berasal dari lapisan tengah embrio, yaitu mesodrom. Jaringan ikat ini atau aku merupakan penyokong utama dari tubuh hewan dan manusia, sehingga seringkali disebut juga sebagai jaringan penyokong atau jaringan penyambung. Sel-sel aku berada dalam sejumlah besar matriks atau bahan ekstraseluler yang diekskresi sel-sel penyusunnya. Nah, letak sel-sel aku tidak berhimpitan rapat atau berpencar-pencar bila berhubungan dengan ujung-ujung protoplasmanya. Nah, aku memiliki 3 jenis, yaitu jaringan ikat sebenarnya. Aku sebenarnya
merupakan jaringan ikat yang berada di seluruh bagian tubuh hewan karena berada di bawah kulit hewan yang berfungsi menghubungkan berbagai organ serta mengisi ruang antar jaringan yang berdekatan. Yang kedua ada jaringan tulang, merupakan jaringan ikat yang berfungsi sebagai penyokong tubuh. Yang terakhir ada jaringan darah dan limfa. Nah, jaringan darah merupakan aku yang disusun oleh sel-sel darah merah, eritrosit, sel-sel darah putih, leukosit, dan keping-keping darah yang berada dalam cairan yang dinamakan plasma. Plasma darah terdiri dari air yang mengandung berbagai zat terlarut yang dialirkan dari satu bagian tubuh ke bagian tubuh lain. Sebenarnya panjang ya untuk menjabarkan dan menjelaskan jenis-jenis aku, karena berhubung waktunya sedikit, jadi aku jelaskan secara singkat dan padatnya aja. Nah, aku memiliki beberapa fungsi nih dari jaringan pada hewan, yaitu yang pertama sebagai pelekat satu jaringan dengan jaringan yang lainnya. Yang kedua sebagai pembungkus organ-organ. Dan yang ketiga sebagai pengisi rongga yang ada di antara organ-organ. Hai, kenalin aku jaringan otot dan aku jaringan saraf. Kami adalah jaringan yang terdapat pada hewan. Jaringan otot memiliki susunan yang terdiri atas sel-sel otot yang berfungsi sebagai alat gerak aktif tubuh. Jaringan otot terdiri dari sel-sel otot yang disebut miofibril. Yang pertama ada otot polos. Otot polos memiliki dua unit, yakni otot polos unit tunggal dan otot polos unit ganda. Otot polos unit tunggal adalah otot polos yang terdiri dari banyak serabut berkontraksi bersama dalam dinding organ, seperti usus, lambung, dan pembuluh darah. Otot polos unit ganda adalah otot polos yang terdiri dari serabut otot berbeda yang bekerja sama secara independen, seperti otot siliaris mata dan otot pilorektor rambut yang merespon rangsangan saraf. Selanjutnya ada jantung. Otot jantung berbentuk silinder panjang dengan inti di tengahnya bercabang, bekerja secara tidak sadar atau involunter atau dipersarafi sistem saraf autonom dan tidak mudah lelah. Cabang jantung disebut sinsitium dan sekat yang disebut diskus interkalar membentuk jantung. Selanjutnya ada rangka. Otot rangka berbentuk silinder panjang dengan inti sel di tepi. Otot ini dikendalikan oleh sistem saraf pusat dan cenderung cepat lelah ketika bekerja secara sadar atau volunter, seperti ketika Anda melakukan gerakan sadar seperti mengangkat benda berat atau berlari. Hai, ini aku saraf. Jaringan saraf berfungsi menghantarkan impuls atau rangsangan. Jaringan ini menghantarkan impuls dari alat-alat indera ke pusat saraf atau otak dan sumsum tulang belakang, serta menghantarkan impuls dari pusat saraf ke organ lainnya. Yang pertama ada sensorik. Saraf ini berfungsi mengirimkan rangsang ke sistem saraf pusat dari daerah reseptor atau indera atau penerima rangsang. Yang kedua ada interneuron. Saraf ini berfungsi menghubungkan saraf sensorik dengan saraf motorik atau adjustor dan saraf sensorik dengan daerah reseptor atau indera atau penerima rangsang. Selanjutnya ada motoris. Saraf ini berfungsi mengirimkan rangsangan dari sistem saraf pusat menuju efektor atau otot atau penanggap rangsang. Hai, aku adalah jaringan epidermis dan aku adalah jaringan penyokong. Kami adalah jaringan yang ada pada tumbuhan. Halo, aku adalah jaringan epidermis. Aku adalah jaringan pelindung yang berada di bagian terluar tumbuhan.
Aku berfungsi untuk melindungi bagian tumbuhan dari pengaruh luar yang merugikan, seperti perubahan suhu, kerusakan mekanik, dan hilangnya air. Aku memiliki ciri-ciri loh. Yang pertama, tipis, biasanya hanya tersusun dari satu lapis sel. Yang kedua, tidak memiliki klorofil. Yang ketiga, susunan selnya rapat tanpa ruang antar sel. Yang keempat, dinding sel beragam tergantung dari posisi dan jenis tumbuhannya. Hai, aku adalah jaringan penyokong. Aku berfungsi untuk menyokong agar tanaman dapat berdiri dengan kokoh dan kuat. Aku terbagi menjadi dua loh, yaitu jaringan kolenkim dan sklerenkim. Aku memiliki ciri-ciri, yaitu sel-sel jaringan penyokong memiliki dinding sel yang tebal dan kuat. Dan aku terdapat pada batang, daun, akar, maupun biji. Halo semuanya, aku adalah jaringan yang ada pada tumbuhan. Yang di sebelah kiri adalah jaringan pengangkut, dan yang di sebelah kanan adalah jaringan meristem. Halo semuanya, perkenalkan aku adalah jaringan pengangkut. Jaringan pengangkut merupakan jaringan yang berfungsi untuk mengangkut air, nutrisi, dan zat lainnya dari satu bagian tumbuhan ke bagian lainnya. Ciri-ciri jaringan pengangkut memiliki bentuk seperti pipa, mirip dengan pembuluh darah yang mengangkut oksigen dan zat makanan. Jenis jaringan pengangkut terdiri dari dua jenis utama, yaitu xilem dan phloem. Fungsi xilem berfungsi untuk mengangkut air dan mineral dari akar ke daun, sedangkan phloem berfungsi untuk mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke bagian lain tumbuhan. Keduanya bekerja sama dalam organ daun untuk mendukung pertumbuhan dan fungsi tumbuhan secara keseluruhan. Halo semuanya, aku adalah jaringan meristem. Jaringan meristem adalah jaringan pada tumbuhan yang tersusun atas sel-sel yang aktif membelah. Jaringan ini memiliki beberapa ciri dan fungsi, yaitu pertama ciri-cirinya yaitu jaringan meristem terdiri dari sel-sel muda yang berukuran kecil. Yang kedua, sel-selnya memiliki bentuk bulat, lonjong, poligonal, kuboid, atau prismatik. Yang ketiga, susunan selnya sangat rapat sehingga tidak memiliki ruang antar sel. Yang keempat, sel-selnya memiliki banyak protoplasma yang memenuhi isi sel. Yang kelima, sel-selnya memiliki satu atau dua inti sel yang berukuran besar. Yang keenam, vakuolas selnya sangat kecil atau tidak ada sama sekali. Fungsinya, jaringan meristem berfungsi sebagai jaringan yang membelah dan memperbesar diameter batang atau akar tanaman. Halo teman-teman, kami berdua adalah jaringan yang ada pada tumbuhan. Aku sebelah kiri bernama parenkim. Dan aku yang di sebelah kanan bernama sklerenkim. Aku jaringan parenkim merupakan komponen utama dalam tubuh tumbuhan dan memiliki beragam fungsi tergantung pada lokasi di mana jaringan ini terdapat. Biasanya, jaringan ini menyusun sebagian besar organ tumbuhan, seperti daging buah, kulit batang, isi umbi, atau rimpang yang menyimpan pati atau metabolit sekunder tertentu. Jaringan sklerenkim, aku juga berfungsi sebagai struktur penguat atau penyangga, namun memiliki dinding sel sekunder yang tebal. Karena mengandung zat lignin, aku ini hanya ditemukan pada organ tumbuhan yang sudah tidak lagi tumbuh dan berkembang. Hahaha, gimana nih kawan-kawan? Materi yang disampaikan oleh teman-temanku luar biasa hebat, bukan? Nah, setelah menonton video ini, kalian pasti mengetahui seberapa unik dan seberapa hebat fungsi jaringan hewan dan tumbuhan. Nah, kita bertemu lagi di lain waktu ya teman-teman. See you next time.